Salam buat saudaraku semua, dan kita ketemu lagi dengan saya Empu Gelol. Pada hari ini saya menyelesaikan beberapa bilah yang ditempa serta menyulat hulu mandau yang ada di Ulu Tungur, dan pesanan saudaraku banyak yang harus dibuat serta diselesaikan. Nah, jadi sambil bekerja ini tentunya tetap Empu selalu menanggapi request atau pertanyaan dari teman-temanku semua yang bertanya tentang seputaran masalah mandau, seni serta budaya kita. Yang pasti ketika hal itu Empu bisa menjawabnya. Kalau seumpamanya Empu nggak bisa menjawabnya atau Empu tidak tahu, kemungkinan Empu tidak akan mengutarakannya di sini atau memberikan sesuatu hal yang bisa Empu tanggapi seperti itu. Kemungkinan bisa saja Empu lewatkan. Nah, jadi ada saudaraku yang bertanya, Empu seperti apa besi mentikai? Mohon maaf saudaraku kalau bertanya masalah besi mentikai kepada kita dari Kalimantan Timur, terutama kita dari Dayak Benua. Kita tak punya mandau mentikai, itu sudah ada di konten saya sebelumnya, boleh di scroll cek video ini. Jadi untuk besi mentikai atau mandau mentikai, mandau tua mentikai ini itu biasanya tradisi adat dan budaya saudara kita yang berada di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka yang lebih tahu tentang besi mentikai ini. Kalau seumpamanya Empu menyampaikan bercerita masalah besi mentikai ini, mohon maaf, poin pertama Empu takut salah seperti itu, dan ketika salah maka cukup membahayakan dan riskan, karena kita berbicara kita harus benar-benar mengetahuinya, kita harus benar-benar menguasai hal tersebut. Kalau seumpamanya kita tidak menguasai hal tersebut, tentunya kita berhati-hati. Seperti Empu selalu berhati-hati menjaga segala sesuatu, tutur bahasa dan ucapan ketika menyampaikan sesuatu hal. Hendaknya Empu tetap berharap supaya siapa saja yang menonton konten yang ada ini selalu merasa nyaman seperti itu, tanpa membedakan siapa saja, semua kita sama. Dan untuk mandau itu sudah pasti semua suku kita Dayak pada umumnya itu mempunyai mandau dengan ciri, tipe, berbagai macam ragam, tergantung si pembuatnya atau tergantung dari sukunya masing-masing seperti itu. Jadi Empu tidak mungkin berbicara masalah hal itu terlalu jauh, takutnya nggak benar seperti itu. Jadi menanggapi juga request atau pertanyaan dari saudara kita yang bertanya, Empu di dalam membawa mandau ini kan sebenarnya termasuk golongan sajam di dalam aturan negara kita Republik Indonesia, di dalam undang-undang bahwa itu masuk sajam dan sebenarnya itu tidak diperbolehkan di mata hukum. Seperti apa Empu, menurut Empu untuk masalah mandau ini? Sebenarnya untuk menyangkut masalah mandau ini tentunya itu tidak bisa disamakan dengan sajam pada umumnya, karena mandau ini adalah tradisi atau semacam sendi-sendi kehidupan kita orang Dayak yang memang tidak terlepas daripada mandau tersebut. Sumpamanya kita mau berladang, mau berkebun, mau membuat pondok, mau memotong kayu api, semua itu kita lakukan dengan mandau. Sumpamanya kita mau jalan ke hutan, mau berburu, segala hal-hal lainnya, tentunya kita menggunakan mandau. Kita tidak mempunyai barang lain selain mandau. Cuman mandau ini kata umum mandau, tapi di situ juga terbagi-bagi, ada parang di dalamnya, ada ambang di dalamnya, ada jenis mandau tempilan di dalamnya, banyak lagi berbagai jenis mandau. Jadi mandau ini sebenarnya kalau menurut Empu itu tidak ada larangan ketika kita membawa dengan tujuan yang baik, dengan hal yang positif, dengan fungsi-fungsi yang ada
Gitu. Ketika kita membawa mandau ini dengan tujuan yang kurang baik, seumpamanya mengancam orang, mencabut mandau, atau melakukan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum, maka itu bisa masuk dalam tindakan pidana tadi, maka itu masuk dalam golongan sajam. Jadi seperti itu. Dan mandau juga, kita bukan memakai mandau itu secara bebas itu. Jadi itu tetap ada batasan tertentu. Sumpamanya kita memakai mandau, membawa bolak-balik ke kota tanpa tujuan yang pasti, tentu saja itu sesuatu hal yang kurang wajar. Meski kita tidak diapa-apain oleh aparat, meski kita tidak ditegur orang, tetapi itu membuat sesuatu hal yang kurang baik itu. Atau ketika kita membawa mandau masuk ke mall, karena itu bukan tempatnya. Nah, terus tujuan mandau itu untuk apa? Terkecuali mandau ketika kita masuk ke mall, sumpamanya dititipkan ke security bagian penjagaan. Nah, mungkin ini hal yang masuk akal. Atau kita membawa mandau ke kantor polisi, sumpamanya bawa masuk ke dalam. Tentu saja sesuai apa institusi, apa namanya Andri? Konstitusi apa? Peraturan dari kepolisian lah, seperti itu, peraturan daripada kepolisian. Itu tidak boleh membawa sajam di dalamnya. Nah, tentunya itu merupakan larangan keras. Mungkin saja boleh, tetapi mandau tersebut kita menitipkannya di pos polisi, kemudian kita masuk ke kantornya. Seperti itu boleh. Atau kita mau masuk ke markas tempat TNI, umpamanya markas tentara, kita mau menemui seseorang, kita serta-merta masuk dengan membawa mandau langsung ke dalamnya, itu nggak boleh juga. Itu bukan berarti aparatur negara, aparat penegak hukum ini tidak mengerti tentang budaya tradisi kita yang ada. Mereka sangat mengerti, mereka sangat menghargai dan menghormati tradisi kita. Tetapi yang namanya peraturan itu sudah resmi, di dalam aturan yang ada itu memang harus ada laporan seperti itu. Nah, ketika kita membawa, tentunya kita menitipkannya di pos tempat penjagaan mereka, barulah kita bisa masuk ke dalam. Ada aturan gitu, di wadah-wadah atau tempat tertentu ketika kita membawa mandau ini. Jadi kita membawa mandau lewat kota itu boleh, nggak apa-apa. Seumpamanya kita mau ke kampung lewat kota, kita mau ke kebun lewat kota, nggak ada masalah sebenarnya itu. Nah, terus umpamanya terjadi penangkapan, terjadi penahanan ketika membawa mandau, itu sudah pasti, karena yang namanya aparat ini itu merupakan kewajiban dan tugas mereka. Kalau ada semacam tindakan atau kegiatan yang mencurigakan, mereka akan menanyakan itu. Dan apabila kita menjawab, memberikan penjelasan yang tepat serta masuk akal, maka aparat juga tidak mempunyai aturan untuk menahan itu. Nah, tentu mereka akan mengiyakan, membebaskan kita, atau kita dipersilakan jalan. Hanya saja mungkin ada satu pesan-pesan tertentu atau petuah daripada Bapak petugas, yang pastinya hati-hati Pak, pelan-pelan Pak, itu. Nah, seperti itu, sekiranya seperti itu saya rasa. Begitu juga di dalam ritual adat budaya tradisi Dayak atau acara Dayak. Di dalam acara Dayak itu, sumpamanya itu diberlakukan tidak boleh membawa mandau di dalam acara Dayak, tidak boleh membawa mandau di dalam ritual Dayak. Itu sebenarnya hal yang 100% sangat bertentangan, karena di dalam ritual Dayak itu tidak terlepas dengan mandau. Di dalam mantra, di dalam perjamuan, peralatan yang ada, perkakas untuk upacara ritual adat itu tentunya di dalam selain tombak, guci, kain merah, kain putih, beras kuning, serta lain-lainnya, di sana juga ada mandau. Seperti itu. Nah, terus orang-orang yang terlibat di dalam acara ritual kegiatan adat ini, itu bunyi benua, itu bahasa benua, mandau awe lepak kete toik. Artinya mandau tadi tidak terlepas dari pinggang. Kenapa? Mereka sibuk. Di dalam ritual tersebut ada yang mencari kayu bakar, ada yang mencari kayu-kayuan untuk kegiatan ritual adat yang dibutuhkan di dalam kegiatan tersebut. Sumpamanya kayu ini namanya, tentu mereka akan
mencarinya dengan mandau, tidak mungkin memakai barang lain selain mandau. Terus mereka mencari pagar sumpamanya untuk membuat kandang kerbau, sumpamanya adat Kuangkai atau gugu tahun atau di acara saudara kita di Kalteng disebut dengan tiwah. Maka itu mereka menggunakan mandau untuk memotong kayu tadi, untuk memotong rotan memakai mandau. Nah, ketika mandau ini sumpamanya tidak diizinkan, sumpamanya mohon maaf, tidak diperbolehkan di dalam kegiatan acara ritual atau budaya di dalam kegiatan tradisi Dayak ini, maka seperti apa tradisi itu tanpa adanya mandau? Gak bisa. Kita mau memotong kayu pakai apa? Kita mencari perkakasan tujuan di dalam ritual itu pakai apa seperti itu? Ini suatu tanda tanya besar. Kemungkinan ritual itu tidak akan bisa jalan. Acara adat tersebut tidak akan bisa berjalan, alias batal, nggak jadi. Itu karena tidak terlepas dengan mandau. Nah, seperti itu. Jadi mandau ini adalah bagian daripada kehidupan kita suku Dayak pada umumnya yang sangat dekat sekali. Itu memang bagi orang-orang tertentu yang tidak mengetahui tentang mandau ini, ketika melihat kita orang Dayak bahwa ngerinya orang Dayak ini membuat sajam, wah ini membahayakan. Nah, itu wajar karena ketidaktahuan mereka tentang masalah mandau ini. Mungkin saja kalau mereka sudah tahu lebih jauh tentang mandau atau hidup berdampingan dengan suku Dayak yang ada, mereka akan terbiasa. Biasa aja itu orang Dayak seperti itu. Nah, itu karena masalah tidak biasa ini sehingga membuat sesuatu hal tertentu, membuat batasan-batasan yang mungkin saja hal yang kurang baik itu di mata mereka yang baru. Tapi ketika mereka sudah lama, mereka sudah tahu, mengetahui oh seperti ini, maka akan baik sekali. Oke. Oh ya, saudara kita jalan. Nah, jadi itu buat teman-temanku, saudaraku semua atas request atau pertanyaan yang ada tadi, empu menjawabnya sedikit. Ketika seumpamanya jawabanku ini belum tentu juga 100% benar, paling enggak minimal ini bisa membuka pikiran atau wawasan saudaraku semua seperti apa sosok mandau itu, untuk apa mandau itu sebenarnya, bagaimana mandau ini dalam kehidupan Dayak. Itu empu bercerita sedikit tentang adanya mandau ini dalam kehidupan Dayak. Banyak lagi ceritanya tentang masalah mandau ini, seperti konten-konten empu yang ada ini. Tidak terlepas dengan mandau, empu jalan kemana saja di hutan, segala ke kebun, mandau tidak jauh dari pinggang. Terkecuali empu masuk ke mall, ke instansi pemerintah tertentu, maka biasanya tidak membawa mandau. Atau seumpamanya ketika empu memakai baju adat. Nah, ini sudah tradisi kita Dayak, ini sudah umum di mana saja. Ketika kita memakai baju Dayak, apalagi laki-laki, itu biasanya pasti ada mandau di pinggang. Kalau seumpamanya kita memakai baju Dayak ini tidak ada mandau di pinggang, itu masih ada yang kurang pas. Karena mandau dengan baju adat yang ada ini adalah artinya satu paketan khusus yang menjadi ciri kedayakan itu tadi. Ketika mandau itu tidak ada di pinggang, maka kita memakai baju adat melakukan kegiatan acara atau pentas seni segala macamnya, mohon maaf, kelihatannya lucu sekali seperti itu. Dan saya juga pernah ditegur dulu ketika berangkat ke Jakarta, mohon maaf, bertemu dengan Bapak Wakil Presiden waktu itu. Kebetulan Bapak Presiden waktu itu kan Pak Haji Yusuf Kalla. Saya waktu itu tidak diperbolehkan memakai mandau di pinggang, dan saya menuruti apa yang menjadi aturan pemerintah atau negara kita Republik Indonesia. Saya lepas mandau tadi. Nah, itu. Ketika saya lepas mandau tadi, saya bertemu dengan beliau, berbincang sedikit dan pulang ke Kaltim. Saya ditegur oleh Bapak Kepala Adat Besar Kutai Kertanegara waktu itu. Kenapa kau Bang Gelol, Saudara Gelol tidak memakai mandau di pinggang? Aku bilang karena aturannya seperti ini. Waduh, seharusnya itu dipakai karena aturan kita Dayak Benua nggak boleh nggak memakai mandau, apalagi dengan pejabat tinggi negara.
Itu bentuk penghargaan kita di dalam tradisi kita. Menemui seseorang yang tinggi pangkatnya, kita harus membawa mandau. Nah, itu seperti itu, sebagai kewibawaan kita dan sebagai tanda penghormatan kita kepada pemerintah yang ada. Itu sayangnya waktu itu kebetulan saya membawa memang mandau yang asli. Nah, kemungkinan waktu itu kalau seumpamanya saya membawa 2 mandau, seumpamanya satu yang asli, satu yang mandau yang souvenir atau cenderamata yang dianggap tidak membahayakan, artinya di dalam penjagaan itu mungkin saja boleh, dipastikan boleh. Mungkin itulah saya akui merupakan kesalahan saya waktu itu karena saya membawa satu mandau saja. Tapi nggak apa-apalah, itu pelajaran bagi saya. Pada saat tertentu nanti saya sudah paham seperti inilah yang menjadi aturan. Kita tidak boleh melawan aturan. Kalau memang itu aturan yang sudah dibuat, tetap kita ikuti, tetapi tetap ada solusinya seperti yang saya katakan tadi. Kalau saya membawa mandau souvenir cenderamata yang tidak membahayakan, tentunya tidak apa-apa. Tetap tidak mengurangi rasa orang Dayak berbaju adat Dayak seperti saya waktu itu, tetapi tetap ada mandau di pinggang. Nah, seperti itu kira-kira. Oke saudaraku, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat dan berguna. Mohon maaf kalau ada kata yang salah kepada saudaraku semua, dan tetap saja saya ucapkan salam budaya dan tabing untuk kita semua. Amin.